Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sukma Ode dengan NIM 032001. Saya berasal dari kelas D PGSD. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat komunikasi lisan dan tertulis. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya seperti saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh, dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup. Ciri-ciri komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri komunikasi lisan. 1. Bersifat tatap muka. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. 2. Terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruangan yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengar orang lain. Ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, kertas, dan sebagainya. 4. Menggunakan organ dominan berupa mulut atau telinga, walaupun mungkin ditambah mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. Mereka sudah tentu ada aspek-aspek nonverbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi ini yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh, dan mungkin punya makna. 5. Mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Ada juga terdapat beberapa jenis komunikasi lisan, yaitu terdiri atas 1. Komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara jarak dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. 2. Komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Prinsip komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan, yaitu suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Suara ini pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik pun dapat membedakan suara seseorang individu ketika ia mengeluarkan suaranya seperti bindeng, atau sulit menyembunyikan nasal karena flu, serak karena kehabisan suara, cadel, sulit menyembunyikan huruf konsonan, dan gagap. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari 2 benda atau lebih. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara hingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seorang dalam memprogesikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat.
Kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa dan kekurangan komunikasi lisan. 1. Kelebihan komunikasi lisan. Menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan. 2. Kekurangan komunikasi lisan. Memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit dikomunikasikan tanpa bantuan. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan, yaitu terdiri atas 1. Memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan Anda dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin disampaikan. 2. Kemampuan berbicara. Dalam komunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya Anda, melainkan juga keberhasilan Anda dalam menyampaikan sesuatu ide atau gagasan kepada pendengar. 3. Tidak bertele-tele. 4. Kepercayaan diri. Percaya atau tidak, kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam komunikasi. 5. Penampilan. Dengan penampilan yang rapi, Anda akan memberikan efek segar dan citra yang positif akan diri Anda. Tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. 6. Intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika Anda berbicara di depan orang banyak. Maka dari itu, Anda perlu melatih diri Anda dalam mengatur artikulasi dan intonasi sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. 7. Gaya bicara. Namun apabila Anda lepas kontrol dan menunjukkan keangkuhan Anda, maka akan memiliki penilaian yang buruk terhadap Anda. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat, melalui pos, telegram, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contohnya bentuk komunikasi tertulis misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, membuat dan mengirim surat penawaran harga barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat pemesanan barang kepada pihak lain. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Terdapat beberapa bentuk komunikasi tertulis, yaitu 1. Surat dan memo. 2. Laporan. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa prinsip-prinsip komunikasi tertulis, yaitu lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis, yaitu 1. Ditulis dengan format atau bentuk yang menarik. 2. Memilih maksud dan tujuan. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 4. Penggunaan bahasa yang baik dan benar. 5. Penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. 6. Mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. 7. Hindari penggunaan atau kata kalimat yang dapat membingungkan pembaca. 8. Menunjukkan budi bahasa yang kewajiban penulis. Karena pembahasan saya tentang materi yang saya bawakan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.